Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama Bang Arju nggak eh, posting video di rumah Arju ya. Malam ini Bang Arju mau sedikit ngasih bocoran bahwa Arju saat ini mengeluarkan model terbaru. Mungkin benar-benar terbaru ya. Terbaru baik itu desain body, terutama di desain bodinya ya, terbaru ini. Jadi kalau untuk spare part tidak banyak perubahan ya, tidak banyak perubahan ya, ada sedikit-sedikit perubahan untuk desain spare partnya, yang mana itu adalah penyempurnaan aja. Jadi yang sesuai yang selama ini Bang Arju selalu sampaikan di telepon ya ke semua saudara-saudara yang konsultasi atau bertanya-tanya. Enggak masalah telepon, hanya bertanya-tanya enggak masalah, enggak harus beli kok. Jadi telepon Bang Arju itu enggak harus beli. Jadi komunikasi tambah persaudaraan itu enggak masalah juga. Sharing-sharing, atau mungkin saat ini konsultasi dulu, coba dicerna, dipahami benar-benar. Nah baru suatu saat kalau memang sudah yakin mantep lah, baru mencoba untuk kerjasama dengan kita. Nggak masalah, kita terbuka, Bang Arju terbuka untuk konsultasi dan sharing-sharing aja, nggak masalah. Ya, Bang Arju sedikit ya mau memberikan ya bocoran ya tentang Dewa Ruci ya. Model terbaru ini Bang Arjuna kasih nama adalah Dewa Ruci. Dewa Ruci dari lupa, belum tak masukkan. Kenapa Bang Arju beri nama Dewa Ruci lah? Di daerah Purworejo ini ada ikon Dewa Ruci untuk pantai Jatimalang, dan sosok Dewa Ruci sendiri kan identik dengan air ya, dewa laut itu ya. Ya itulah Arju juga sama, itu nama yang kita ambil dari sebuah sumber mata air. Jadi memang nama pompa kita ambil dari yang berhubungan dengan air, yang sekaligus itu menjadi sebuah doa atau harapan supaya pompa yang kita kasih nama tersebut adalah bisa bermanfaat untuk manfaatan orang banyak, terutama di air, entah itu untuk air bersih ataupun untuk pertanian atau untuk industri juga bisa, insya Allah bisa. Yang penting melihat dari lokasi sumber airnya. Konsultasikan dulu lah. Bang Arju selalu bilang, bukannya Bang Arju mempersulit untuk membeli pompa, itu enggak. Karena kita enggak semata-mata mencari omset menjual pompa sebanyak-banyaknya, enggak. Justru mungkin 90% banyak yang kita tolak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, atau kita tunda untuk dipertimbangkan lagi, untuk mencari alternatif lagi. Karena
jangan sampai lah membeli pompa itu nanti tidak terpasang atau gagal pemasangan, gitu. Ya kita antisipasi aja sebelum sebelum apa membeli pompa atau memesan pompa itu kita pertimbangkan dulu dengan cara konsultasikan dulu sumber airnya seperti apa konstruksinya, karena yang penting itu konstruksi. Dalam pemasangan pompa hidram itu bukan pompanya, ya pompa ada pengaruhnya sedikit banyak, itu ada pengaruhnya, cuman tetap yang utama itu di konstruksi pemasangannya, lokasinya gitu loh. Kemudian untuk yang mencoba konsultasi masalah pembuatan pompa, ya jujur Bang Arjo, memang kalau untuk kayak klep segala macam udah banyak senior Bang Arjo yang membuat tutorial, bahkan menurut Bang Arjo mereka lebih senior dari saya dan lebih berpengalaman lah. Kalau Bang Arjo nggak bisa, kayaknya sulit. Bukan guru jadi sulit ya, susah untuk membuat video-video kayak gitu. Itu takut salah gitu loh, takut di komen salah. Daripada salah mendingan nggak usah. Yang jelas gini, kalau prinsip Bang Arjo gini, dalam pembuatan pompa hidram itu, ini menurut versi Bang Arjo loh ya, itu kita jangan menggunakan rumus fisika. Selalu berulang kali Bang Arjo bilang jangan menggunakan rumus fisika. Kalau kita membuat pompa hidram itu nggak perlu menggunakan rumus fisika, tetapi menggunakan atau kita mengaplikasikan hukum-hukum fisika yang diperlukan oleh pompa hidram. Jadi pompa hidram itu tidak membutuhkan rumus dalam pembuatannya, tetapi membutuhkan unsur-unsur hukum fisika yang dibutuhkan pompa hidram, kita aplikasikan di situ, gitu loh. Susah toh, ngomongnya susah, karena Bang Arjo bukan guru. Tapi gini, prinsipnya gini, dalam membuat pompa hidram kita jangan menggunakan rumus fisika, tetapi kita masukkan hukum fisika yang diperlukan oleh pompa hidram itu, gitu loh. Nek gampangnya ngomong itu gini loh, sebab akibat itu loh. Sebab akibat, hukum sebab akibat itu yang kita masukkan ke dalam pembuatan pompa hidram. Ya wangel ya orang ngomong itu gimana, pokoknya gitulah. Ojo berpedoman ke rumus fisika, tapi mengaplikasikan hukum fisika dalam pembuatan pompa hidram. Itu yang dibutuhkan pompa hidram. Itu kalau menurut versi Bang Arjo seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan rumus fisika dalam pembuatan pompa hidram dan selalu sama seperti itu, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa pemasangannya itu lokasi harus mengikuti standar pompanya. Tetapi kalau kita menggunakan hukum-hukum fisika dalam pembuatan satu unit pompa yang akan dipasang di suatu tempat, kita sesuaikan dengan kemampuan sumber dan beban outputnya. Piye arep ngomong? Yes pokoknya ngono kuwi lah. Wis kaya ngono kuwi. Maksudnya ngono kuwi. Susah ya ngomong. Makanya Bang Arjo ki nek mau buat tutorial membuat klep segala macam takut salah gitu loh. Takut salah ya, jelas takut salah. Dan udah banyak yang lebih pintar dari Bang Arjo yang bisa menerangkan cara pembuatan klepnya. Bahkan Bang Arjo sendiri kan juga belajar dari mereka itu. Bang Arjo kan belum lama juga. Jadi gitulah. Insya Allah ya, insya Allah kalau
eh, membuat pompa hidram itu kalau menurut pengalaman Bang Arjo itu nggak instan. Jadi butuh proses step by step. Butuh, kalau istilahnya modern bahasa Inggris itu jam terbang gitu loh. Jadi pasti dalam pembuatan itu mendapatkan suatu kendala, permasalahan. Itu dulu juga sering, bahkan sampai sekarang Bang Arjo kadang mendapatkan hal-hal seperti itu juga. Jadi nggak ada pembuat pompa hidram apa pinter itu ada. Tetap ketemu sumber air baru, lokasi baru, kita harus belajar, mempelajari lokasinya. Kalau kita kepingin hasil maksimal yuk mempelajari lokasinya, menentukan konstruksi pemasangan yang cocok itu kayak apa, supaya apa, tekanan maksimal. Sudah berulang kali Bang Arjo bilang bahwa pompa hidram itu tidak membutuhkan bukan tidak ya, apa ya, ya tepatnya gini, pompa hidram itu membutuhkan kecepatan tekanan, bukan kecepatan air loh, tapi kecepatan tekanan. Itu yang dibutuhkan pompa hidram. Jadi kecepatan air itu mempunyai tekanan, tapi belum tentu tekanannya bisa maksimal. Tetapi kecepatan sebuah tekanan air itu pasti akan mempunyai kecepatan air dan tekanan yang kuat. Nah itulah timbangannya angel-angel gini aja, ya toh. Bang Arjo buktikan, ya kan, kalau pompa hidram itu membutuhkan tekanan, bukan kecepatan arus air. Nah, ini ketoke bocah SMP juga, anak-anak SMP udah dipelajari ini, SMA ya, SMP ya kayak gini. Jadi ini botol ini kita penuhi air, ya kan, dengan massa berat jenis air sama, permukaan sama, akan Bang Arjo buktikan bahwa tekanan itu bukan dari atas, luncuran dari atas ke bawah enggak. Jadi kita buktikan bareng-bareng, bisa dipraktekkan lah bareng-bareng, sendiri-sendiri ya di rumah, bukan bareng-bareng. Jadi kita penuhin air botol ini, kemudian kita lubangin atas, tengah, dan bagian bawah sendiri. Ini muncratan airnya, tekanan airnya ya, tekanan airnya akan yang paling gede sebelah mana, yang paling kuat tekanannya sebelah mana, atas, tengah, atau bawah loncatan airnya. Pasti yang bagian bawah, yang paling jauh sendiri loncatan airnya. Berarti tekanan air itu justru di bawah permukaan air adanya, bukan di atas. Makanya kadang ya maaf, ketika kita mengambil atau memutuskan untuk memasang pipa input dari atas ke bawah yang lebih dangkal dari permukaan air, itu kita akan mendapatkan kecepatan arus airnya, tetapi lemah di tekanannya. Tetapi ketika kita mengambil pipa input, kita pasang di bagian dasar airnya, kita akan mendapatkan tekanan yang cukup kuat di sebuah konstruksi ini. Itulah kenapa Bang Arjo bilang bahwa
Pompa hidram tidak membutuhkan sekedar luncuran air itu enggak. Kecepatan arus air itu bukan belum tentu mendapatkan tekanan yang kuat, enggak. Karena apa? Tekanan yang kuat itu ternyata berada di dasar air, bukan di bawah permukaan air. Ini kan massa berat jenisnya sama. Ketika air di sini, massa berat jenisnya sama. Tapi ketika kita memutuskan pasang pipa input di sini, itu tenaganya akan lebih lemah daripada kita pasang pipa input yang di sini. Karena apa? Tekanan airnya akan lebih kuat yang ada di sini. Jangan kejar elevasi kalau kita nggak ada elevasi. Tapi justru malah kita kejar tekanan air, pasang di dasar air ya, di dasar airnya. Itu tekanan akan kuat. Wis, kebanyakan ngomong malah pelintat-pelintut, nggak nyambung nanti saya. Ya itu kelemahan saya itu kalau banyak ngomong malah nggak genah nanti. Oke, kita kasih bocoran dikit ya. Itu Dewa Ruci, bodinya seperti itu. Kemudian itu juga Dewa Ruci 4 in, yang ini Dewa Ruci 6/4 in. Oke, udah sekian saja. Segini aja dulu ya. Kemudian kalau mau lihat itu dudukan klep tabung itu sama seperti itu, tuh ukuran 4 in. Rumah klepnya seperti itu. Oke ya. Udah sekian dulu aja. Kurang lebihnya Bang Arjo minta maaf, ada salah kata juga minta maaf. Kalau umpamanya ada yang nggak sepaham juga mohon dimaafkan juga, diluruskan nggak apa-apa. Oke, semoga postingan malam ini ya menjadikan sebuah edukasi baru, bermanfaat. Dan oh ya, ini Bang Arjo tidak mencari barang bekas ya untuk bahan bakunya ya. Semua kita ambil batangan dan baru. Enggak ada. Kita beli di rongsok atau sisa potong-potongan bahan itu enggak. Kita murni dari bahan baku baru. Kita beli batangan, kita potong-potong. Dan oh iya, ini mohon doanya, Bang Arjo lagi eksperimen membuat cetakan fiberglass untuk speedboat. Ini bocoran juga lo tahu. Ini buat speedboat ukuran 7,25 panjang kali 180 lebar. Oke, matur suwun. Terima kasih sudah menyempatkan melihat mendengarkan ocehan Bang Arjo, melihatkan video Bang Arjo. Terima kasih sekali. Kita saling mendoakan semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki, dihapus dosa-dosa kita, diberikan hidayah untuk kita semua. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya. Kalau memang bermanfaat, monggo boleh disebarkan ke teman-teman atau saudara. Udah sekian dulu, udah malam, udah jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.